Rabbil Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kurang ke bawah. Pantas. Atar, Mas. Ini sudah ada AC kok saya masih berkeringat. Ya. Jadi yang sudah kita baca daripada Kitabul Ihya Ulumuddin itu diantaranya adalah kitab yang menerangkan tentang doa. Antara adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Antaranya, kalau kita mau masuk ke masjid, maka katakan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma firli jami'a dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Waqadim rijlakal yumna fid dukhul. Jadi kalau kita masuk ke masjid baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, katakan Allahumma firli jami'a dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau sering menambahkan wa yassir li abwaaba rizqik. Jadi siap masuk masjid dapat rezeki insyaallah nanti ya. Allahumma firli jami'a dhunubi waftah li abwaaba rahmatik, tambah lagi wa yassir li abwaaba rizqik, begitu. Kemudian setelah itu yang doa-doa salat insyaallah mafhum semuanya ya, kita sudah sama-sama tahu. Kemudian doa masuk pasar, mall. Ya. Faqul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Katakan orang kalau membaca ini pahalanya beribu-ribu kali lipat. Ya, sampai ada sebagian daripada generasi terdahulu itu mereka ke pasar perlunya cuma membaca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu, Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Allah yang Maha memiliki kerajaan, Allah yang Maha memiliki segala pujian. Yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, sedangkan Allah hidup tidak akan pernah mati. Biyadihil khair, di tangan Allah lah kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian setelah itu juga kalau punya utang. Nah, ini yang punya utang-utang ini. Katakan Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Saya baca itu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kemudian kalau dengar orang meninggal dunia, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan tanya kenapa. Bukan urusan kita itu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kadang-kadang keponya lebih duluan dibanding sunnahnya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu fil muhsinin waj'al kitabahu fi 'aliyyin wa akhlufhu 'ala akibihi fil ghabirin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu bacaannya ya. Doa sedekah ada. Baca ayat Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu sedekah bacanya itu ya. Kemudian doa kalau telinga dengung telinganya. Pernah? Sering ya? Nah, doa kalau telinga kita berdenging, nging gitu,
maka ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu doa dzakarallahu bi khairin man dzakarani. Semoga Allah menyebut dengan kebaikan siapa orang yang menyebut saya. Itu ya. Kalau kita doa gobul, ada doanya juga. Jadi doa gobul ada doanya. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmu shalihat. Karena sering dengar alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat ya kan? Dikatakan alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmu shalihat. Kalau doanya gobul. Kalau doanya tidak gobul, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam setiap keadaan. Kadang-kadang kita bingung, ada orang membuat status lagi bahagia, alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau orang lagi sedih atau doanya tidak kabul, itu nulis statusnya gitu. Jadi kadang-kadang nulis alhamdulillah ala kulli hal, tapi emotnya ketawa. Ini mungkin apa artinya ini? Atau berusaha ketawa, mungkin maksudnya gitu. Wallahu a'lam. Itu. Kemudian nyaluk anggota tubuh kita ada yang sakit. Maka letakkan tangan kita di bagian yang sakit. Katakan bismillah 3 kali. Kemudian baca 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu. Itu ya. Doa mau tidur. Doa mau tidur ini ya. Banyak nih, idza aradtan naum, sebelum tidur itu pakai bantal dengan tangan kanan kita ngadep kiblat, takbir 34 kali, tasbih 33, alhamdulillah 33. Riwayat macam-macam ya, ada yang subhanallah alhamdulillah 33, alhamdulillah 33, takbir 34 gitu. Ini doanya panjang ini. Bacakan jenengan juga tidak mungkin ngamalkan juga kemungkinan. Jadi bismika Allahumma ahya wa bismika maut, itu aja. Dan bangun tidur, alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tuh. Banyak lagi doa-doa yang lain, banyak lagi. Kalau ngasih ucapan selamat buat orang yang nikah, barakallahu fiik wa baraka alik wa jama'a bainakuma, barakallahu fiik, berkahan di dalam urusanmu, berkahan atasmu, dan semoga kalian diperjumpakan dalam kebaikan. Gitu. Ada bilang, buat apa doa? Godok itu semua sudah ditentukan sama Allah Ta'ala. Apa ini kita doa loh? Di antara bagian godok itu ada tertolaknya balak dengan doa. Ada tertolaknya balak dengan doa. Itu contoh. Orang perang pakai perisai. Kenapa? Biar tidak terkena pukulan ya. Tidak kena pedang, tidak kena tombak. Dan kalau sudah takdir kan tetap kena. Ya kalau gitu ya perango langsung. Di antara takdir itu adalah kamu menolak serangan dengan perisai tadi itu, menolak serangan pedang dan perisai tadi itu. Kalau mas saya niatnya dapat rahmat, ya saya nanti pasti Allah akan ngasih, dosa saya doa loh. Di antara sebabnya kamu dapat rahmat itu ya usaha kamu doa tadi itu. Dan sekarang gini, kamu tahu dari mana kalau kamu bakal dapat rahmat? Kamu belum jelas kok, bakal dapat rahmat atau dapat bala, tidak jelas. Ya gimana ya, doa aja. Doa itu melawan bala dan mendatangkan rahmat. Itu. Ya, walaupun para ulama pernah ada keterangan tersendiri ya. Ulama pernah ada keterangan tersendiri begini. Sebenarnya urusan takdir ataupun qadha qadar itu bisa dirubah apa enggak sebetulnya? Para ulama punya keterangan tersendiri. Nah, sebagian di antara mereka mengatakan tidak bisa dirubah. Catatan Allah itu nggak akan bisa dirubah udah.
Karena sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dirubah lagi. Terus apa gunanya kita doa? Doa itu adalah menjadikan nanti kita semua akan mendapatkan bardul qadha, qadha yang dingin. Artinya begini. Orang yang doa, dia doa minta agar dijauhkan dari segala macam musibah. Kok tetap kena? Maka ketika musibah itu terjadi, qadha itu tetap terjadi, namun dia tidak seperti orang yang terkena musibah. Bahkan dia tidak berharap diangkat musibah karena merasa nggak ada apa-apa. Karena saking entengnya yang diterima. Padahal qadha tetap terjadi. Ada lagi riwayat enggak, mungkin bisa dirubah. Semua ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau pengen lihat kajian lebih detailnya nanti bisa dilihat di YouTube kita Rahasia Doa. Nanti di deskripsi nanti bisa dimasukkan ya, Mas Yuwan ya linknya. Rahasia Doa yang pernah kita terangkan waktu ngaji Senin itu. Jadi doa itu manfaat. Doa yanfa'u mimman nazil wa mimma lam yanzil kata Nabi. Oh kama qol. Doa itu manfaat untuk sesuatu yang ditakdirkan terjadi, telah terjadi ataupun yang tidak akan terjadi. Pokoknya manfaat doa itu ya. Doa itu pasti manfaat gitu. Kemudian syaratnya doa tadi dengan faedah doa dan disebutkan tadi semuanya itu adalah harus ada hudurul qalbi ma Allah, hadirnya hati kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bagian daripada syaratnya doa. Itu. Mungkin itu ya, masalah doa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillah. Walhamdulillah ma yaji ahad min ahli tarim wa natakhabbaru illa wa yaqul syufhum ya'malun ala jami'i taratib allati rattabuha lahum. Radhiyallahu anhu wajidu tarim man ta'assu min hin wasalna. Radhiyallahu anhu Allah yarhamul walid. Kana harisan ala tartibina wal i'tina bina. Kathiran ma yad'u lana wa yatlubu lana du'a min kulli man laqahu Allah yuballighu amalahu fina wa yaskinnuhu buhbuha jannati ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Nah, beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan ini yang akan kita baca adalah ketika kunjungannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ke Tarim. Berarti itu sempat tinggal ada di kota Tarim selama 12 hari. Dan beliau mengatakan, saya selama tinggal di Tarim 12 hari, dari awal datang sampai saya pulang, belum pernah membahas dunia sama sekali. Dari awal masuk sampai hari itu, beliau nggak membahas dunia sama sekali, semuanya adalah urusannya tentang akhirat semuanya. Jadi nggak ada yang bahas urusan duit atau urusan tukar, semuanya urusannya akhirat. Orang-orang soleh seperti itu. Jadi mereka sudah sangat yakin terhadap dunianya. Dunianya yang terjadi pasti ya, yang rezekinya pasti akan diantarkan sama Allah Ta'ala. Yang mereka ya kerja, namun dunia itu tidak menjadi pembahasan dalam keseharian mereka. Dan mereka nggak bahas dunia, mereka bahasnya ilmu. Mereka bahasnya orang soleh. Mereka bahasnya ayat suci Al-Quran. Mereka bahasnya hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka bahas adalah doa-doa yang diajarkan sama Nabi. Begitu. Yang mereka bahas adalah masa depan mereka di akhirat. Itu yang mereka bahas. Kata beliau, saya senang masuk ke Tarim. Di Tarim ini setiap saya tanya kabar mereka, hidupnya tuh tartibnya atau hidupnya sebagaimana tartibnya orang-orang terdahulu. Semuanya seperti itu. Kata beliau, saya semoga Allah merahmati ayah saya. Ayah Habib Ali, namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mufti Haramain. Mufti Haramain mengatakan ayah saya ini benar-benar
serius, mengangkat kalau untuk urusan mendidik kita, mentartib kita, memprogram kita. Jadi orang-orang soleh itu anaknya diprogram, bukan ditawakalkan gitu aja. Tawakal iya, tapi program ya jalan. Nah, anaknya diprogram. Nanti anak saya insya Allah, saya punya cita-cita agar anak saya itu nanti bisa jadi hafizul Quran. Anak saya bisa jadi orang yang soleh. Tapi itu harus ada ikhtiar untuk mewujudkan itu. Umur sekian masukkan ke TPA. Sekali diajak ke majlisul khair. Dikenalkan dengan orang-orang yang soleh. Diperdengarkan ceritanya orang-orang yang soleh. Itu. Itu orang-orang soleh itu seperti itu. Ada tertib, memprogram. Nanti anaknya sudah mendekati balik, diatur semuanya. Bahkan teman anaknya aja dipilih sama mereka. Nggak sembarang kan anaknya itu bergaul. Bali itu dulu tinggalnya di Mekah. Itu kalau mau ke halakoh ada di Masjidil Haram, itu dikawal sama abahnya. Diantar sampai ke halakoh itu pulang dijemput lagi. Bayangkan coba. Tinggalnya di Mekah di zaman itu. Itu nggak ada hotel itu belum ada Mas Yan waktu itu. Tapi bagaimana abahnya peduli, kenapa takut kalau anaknya ketemu sama orang yang model-model macam-macam di sana. Zaman tuh orang-orang bejat nggak ada, tapi ya mungkin yang dikhawatirkan apa? Jadi bukan orang bejat udah nggak pasti nggak ada dan anaknya nggak mungkin tertarik. Tapi takutnya apa? Orang baik tapi zauknya, cita rasanya nggak sama. Jadi nggak mau. Pokoknya anak saya kumpul ya, harus ngikuti tarbiyah saya. Tidak boleh ada yang merusak tarbiyah ayahnya. Bahkan beliau nih, abahnya Habib Ali itu kadang-kadang main bola sama anaknya. Ibarat anaknya tuh kan jarang dibolehkan main sama temannya kan. Jadi di rumah jadi teman buat anaknya ikut main bola. Padahal mufti. Mufti main bola sama anaknya coba. Ada ulama besar main bola sama anak. Kan kita anggap, ulama kok main bola itu. Padahal itu dulu mufti main bola sama anaknya. Kenapa? Karena biar anaknya itu nggak nambal hati anaknya yang nggak diperbolehkan kumpul sama orang-orang pada umumnya begitu. Karena khawatir tarbiyahnya itu kacau. Dan beliau tuh doakan kita terus. Bahkan setiap ketemu orang itu mesti mintakan doa buat kita. Tiap ketemu orang itu pasti memintakan doa untuk kita. Gitu. Akhirnya beliau anaknya soleh semuanya. Ada anak beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kita tahu semuanya maulidnya gimana, yang cinta seperti apa, haulnya diadakan di Solo, di mana, masya Allah yang hadir banyak sekali, dakwahnya berkembang kemana-mana. Ada anak lagi Habib Husin bin Muhammad bin Husin, mufti besar gantikan abahnya, gurunya Ki Haji Hasyim Asy'ari, gurunya Syekh Wana Khalil, gurunya Syekh Mahfud Termas. Nah, sanadnya Syekh Yasin Al-Fadani itu ilmu qawaid sambung ke Habib Husin bin Muhammad bin Husin ini alim besar. Kenapa? Karena abahnya doakan, abahnya didik. Ustaz, kalau saya bukan ulama, bisa nggak anak saya jadi ulama? Bisa. Kalau kamu tuh didik, punya niat, punya cita-cita, nanti Allah akan menjadikan kamu dapat apa yang kamu cita-citakan. Walaupun mungkin bukan di anak kamu, di cucu kamu insya Allah. Lihat coba. Ada pasangan suami istri, Hannah dan Imran. Ada di Al-Quran, surat Al-Imran. Keluarga Imran. Imran ini punya istri namanya Hannah. Namanya Hannah. Nah, Hannah ini hamil. Ketika hamil nadar, saya nadar anak yang di kandungan saya ini akan jadi khidmat kepada Allah Ta'ala. Hak saya sebagai orang tua saya lepaskan, yang penting anak saya khidmat kepada Allah Ta'ala. Lahir perempuan. Wah, kecewa. Nah, perempuan kan nggak bisa maksimal kayak orang laki ibadahnya. Ya kan? Orang laki itu bisa ada syariat jihad, perempuan kan nggak ada. Bingung. Tapi ya udah, niatan kuat kan? Akhirnya ibadah tetap nadarnya dijalankan. Nah, Siti Maryam akhirnya jadi orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Lalu ibadah di mihrabnya, tiba-tiba datang makanan. Padahal tidak pakai aplikasi itu. Belum ada itu. Kiriman makanan pakai ojek online belum ada waktu itu. Dan nggak ada warung yang mendaftarkan diri di online-onlinean nggak ada waktu itu. Tapi dapat makanan. Ya makannya mesti seger. Kalau makanan itu mesti hangat gitu. Kayak baru dimasak. Nabi Zakaria apa? Dari mana ini? Dari Allah. Akhirnya Siti Maryam punya anak. Anaknya siapa? Nabi
Jadi punya anak seorang nabi. Kenapa? Karena niat dari Hannah, neneknya Nabi Isa pengen punya anak yang khidmat kepada Allah Ta'ala. Barokahnya punya cucu Nabi beliau. Anaknya Siti Maria mulia, cucunya Nabi Isa juga mulia. Kemudian Nabi Zakaria itu di mihrabnya, tempat Siti Maryam itu mendapat makanan, di situ doa. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Nabi Zakaria doa. Doa apa? Ya Allah, saya takut nanti dakwah saya gimana? Saya minta keturunan. Dia tuh usianya udah 100 tahun lebih. Minta keturunan, seolah kasih kabar gembira akan dapat anak yang bernama Yahya, bahkan sifatnya disebutkan detail di Al-Qur'an. Ada ayatnya tuh ada. Repotnya udah apa Al-Qur'an ya begini, mau nyebutkan ayatnya takut salah. Tapi ayatnya ada. Kayaknya semuanya insyaallah kalau enggak kita ya anak kita hafal Quran insyaallah. Itu. Jadi barokahnya doa akhirnya punya anak soleh. Lah kita sekarang kadang-kadang enggak. Pengajian didoakan semoga anaknya soleh-solehah, enggak ada yang ngamin. Semoga utangnya lunas, amin semuanya. Jadi isi kepalanya cuma urusan utang aja. Enggak mikir urusan anak soleh gitu. Kata Habib Ali, "Syu ma nafi lil aulad illa talibul alim, illa talabul alim." Kata beliau, nggak ada yang lebih manfaat untuk anak-anak kita kecuali mencari ilmu. Kalau sekedar harta-harta sebagaimana yang kamu lihat, itu nggak bawa apa-apa, belum tentu bawa kebaikan. Itu nggak nggak bisa belum tentu bawa kebaikan. Lihat kecuali kalau ada berharta seperti pamanku Ahmad bin Ja'far. Pamanku Ahmad bin Ja'far ini Masya Allah. Beliau itu setiap punya uang ngasih santri, ngasih orang-orang yang cari ilmu. Namanya orang ngasih orang-orang yang ngasih orang-orang yang cari ilmu. Orang soleh luar biasa. Orang soleh luar biasa. Bahkan dikatakan di sini, beliau itu orangnya dapat sering mimpi macam-macam, baik ya kau karena orang soleh. Oh dia punya uang kasih ilmu, kaya raya. Tapi dia punya duit kasih. Daiman lo ngasih orang-orang yang belajar itu. Itu hebat itu santrinya. Hebat itu enggak punya toko. Zaman hidup beliau enggak punya toko, enggak punya kayak sumber penghasilan yang tetap, kelihatan enggak ada. Tapi bisa menghidupi santri, tamu dan sebagainya. Karena ada orang-orang yang Allah gerakkan hatinya. Ini Habib Ahmad bin Ja'far ini, dia punya sesuatu ini titip buat santri. Beliau ketika meninggal dunia, minta saya kalau meninggal dunia tolong dibacakan maulid. Dan nanti dimasukkan ke liang lahat waktu mahalul qiyam. Betul orang-orang berdiri masukkan ke liang lahat. Bahkan pernah suatu ketika, waktu beliau setelah beliau 7 tahun meninggal itu, beliau 7 tahun meninggal itu, ada orang yang jadi lahatnya itu tersingkap ya, orang buka gali untuk yang lain kesingkap beliau, jasadnya masih utuh, nggak berubah sama sekali. Ya banyak ada itu orang yang meninggal dunia jasadnya itu masih dalam keadaan utuh. Gitu. Kita insya Allah anak-anak itu jadi anak yang soleh dan kita niatkan ya Rabb kalau kita dapat rezeki, kita punya rezeki yang banyak, semoga kita tidak sayang untuk mengeluarkan harta kita untuk hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kadang-kadang orang itu belum punya duit, ketika belum punya duit, masya Allah, baik, begitu punya uang, udah langsung jadi kikir. Ada yang model-model begitu tuh ada, banyak mungkin malahannya. Kemudian setelah itu, berkata Syekh Abdul Mauhib Asy-Syadzili, beliau mengatakan terjadi antara aku dengan seseorang ada perdebatan. Ketika itu aku membawakan syahid. Perdebatannya itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang terafdal. Tidak, bukan Nabi yang paling afdal. Baca syahid. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Famablaghul ilmi fihi, puncaknya ilmu tentang terhadap beliau, annahu basyarun, beliau itu manusia. Wa annahu khairu khalqillahi
Tapi beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Bila dikatakan Imam Busiri sampai fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun, beliau sempat terhenti. Bingung mau ngelanjutkan apa? Malamnya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Betul, basyar, betul, tapi khairu khalqillah. Ada yang Allah ciptakan melebihi mulianya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makhluk Allah yang lebih mulia, lebih indah, lebih hebat, lebih istimewa dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kata orang tadi, tidak ada dalilnya itu. Kata Syekh Abdul Wahab Asyadili ini orang soleh yang sering mimpi ketemu Rasulullah. Orang soleh yang sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi beliau ijma bahwa Nabi Muhammad itu makhluk Allah yang paling afdal. Tidak ada dalilnya. Dalil. Kenapa? Dia berpendapat malaikat lebih afdal dibandingkan Nabi. Maksud Allah yang terafdal itu bukan Nabi Muhammad tapi para malaikat. Dia berpendapat begitu. Malamnya Syekh Abdul Wahab Asyadili beliau mimpi lihat Nabi Muhammad SAW lagi duduk sama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, tahu enggak ada kejadian apa hari ini? Ini kata Nabi dalam mimpinya. Sahabatnya, enggak tahu ya Rasulullah. Tapi ada orang yang celaka meyakini malaikat lebih afdal daripada aku. Kata Rasulullah seperti itu. Kata sahabat, la ya Rasulullah, ma'ala wajil ardi afdalu minka. Ya Rasulullah, enggak. Tidak ada di muka bumi ini yang lebih mulia daripada engkau, enggak ada. Engkau ini yang paling afdal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kesian. Kenapa itu fulan itu? Dia meyakini aku kalah sama para malaikat. Kata Nabi, mabal fulan ta'is alladzi la ya'ish wa an 'asha dalilan khamulan mudayyaqan alaih khamila dzikri fid dunya wal akhirah. Kesian fulan itu. Dia enggak akan hidup lama. Kalau sampai dia hidup lama, dia akan hidup hina, enggak dikenal orang, hidupnya sempit, enggak akan disebut dan dikenang orang di dunia sampai di akhirat nanti. Karena suul adab kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Udah nasallallahu salam dan sulih etikat. Semoga ta'ala ridha selamat daripada keyakinan-keyakinan yang salah. Jadi jangan berkeyakinan yang enggak benar sama Nabi Muhammad ini. Muhammad SAW itu sangat mulia. Mulia. Kalau ada orang tidak bisa melihat kemuliaan Nabi, maka itu orang yang Allah Ta'ala jadikan levelnya dia seperti orang-orang kafir Quraisy. Levelnya bukan sama-sama kafir enggak, tapi levelnya seperti orang kafir Quraisy. Kenapa? Orang kafir Quraisy itu mesti ngakuin Nabi mulia loh. Ini ada orang tidak meyakini Nabi Muhammad itu sempurna, padahal sekalipun Islam akan senang hidupnya. Hartanya sebanyak apapun juga hidupnya nggak akan bahagia. Kalau punya keyakinan yang nggak bagi terhadap Nabi Muhammad SAW, nggak bagus keyakinan sama Rasulullah, hati-hati. Semua dalam kehidupan Nabi SAW itu mulia. Anda lihat sekarang, semua tokoh dunia itu dikenang melalui apanya? Melalui apa? Karyanya ya, karya, prestasi, ya, ya kan? Benar nggak? Karyanya, prestasinya, kan seperti itu. Imam Bukhari, karena apa? Sahih Bukharinya. Kemudian tokoh-tokoh perang, karena apa? Karena perangnya. Para pemimpin dunia, karena apa? Karena kepemimpinannya, ya kan? Ada nggak yang dikenang mulai lahirnya? Imam Bukhari dari lahir begini, ada nggak? Nggak ada, kecuali Nabi Muhammad SAW. Orang itu mulia di dunia ini kalau dia berhasil mengakhiri kehidupannya dengan kemuliaan. Umpama nih ada orang hebat, meninggalnya dalam keadaan hina. Umpama waliyadzubillah ada orang terkenal hebat, dermawan, tapi meninggalnya dalam keadaan maaf, naudzubillah min dzalik, overdosis narkoba. Atau lagi dalam keadaan zina. Mulia apa enggak dia? Hangus. Kenapa? Kalau dia enggak mulia mati hangus semuanya. Tapi kemuliaan itu ketika dia hidup. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dari lahir sudah mulia. Bahkan kitab sejarah Nabi yang kita baca
di Nusantara ini dan di seluruh dunia, namanya apa? Istilahnya apa? Maulid. Ya kan? Ceritanya mulai dari kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi aja udah istimewa untuk diceritakan. Dan semua kitab maulid tidak ada yang mengatakan kelahiran Nabi itu biasa. Tidak ada. Maulid apa yang disebutkan? Syamsul Duror, kelahiran Nabi istimewa. Lihat cahaya sampai kusuri Rum. Barzanji, Diba, semua maulid itu. Tidak ada yang menyatakan kelahiran Nabi itu biasa. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Artinya, Nabi Muhammad SAW itu dari lahirnya aja udah mulia. Kecilnya mulia, semuanya mulia. Itulah Rasulullah SAW. Dan kita semua insya Allah jadi orang yang dekat sama Nabi. Insya Allah ya. Sama Nabi SAW. Bukan hanya mencintai Nabi, tapi kita pun juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah bil qabul wal ikhlas wal iftah alaina wa alaikum futuhal arifin fiqhina yakum fi din alimna wa iyyakum ta'wil wa dina iyyakum ila sabai sabil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surah Al-Fatihah. Kedua iya karena Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ta'atika farahi wa sururi. Allahumma ya alim bihalati. Ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'atak